Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Hidayat dengan NIM 2425200889. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas post-test requirement Smart City, yaitu analisis kebutuhan sistem digital untuk layanan publik berdasarkan pengalaman pribadi pada mata kuliah sistem paradigma. Kemudian akses informasi. Pengalaman saya yaitu ketika saya akan masuk ke dalam kelas yang baru di Elijo. Setelah kode kelas dikirim, saya mengalami kendala, yaitu ketika saya ingin mencari kelasnya. Saya kesulitan dalam mencari tombol untuk menambahkan kelas baru, dan ternyata tombolnya ada di bawah sendiri dan sulit untuk dijangkau. Solusi untuk mengatasi kendala yang saya alami adalah dengan memperbaiki letak tombol tambahkan kelas baru di area yang mudah untuk dijangkau. Layanan prima, efektif, efisien, dan cepat. Contoh layanan kampus yang menurut saya prima, efektif, efisien, dan cepat adalah penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran. Layanan tersebut berhasil karena kenyamanan dan kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Di Google Classroom juga mahasiswa dapat mengakses materi kapan saja dengan mudah. Sistem digital dapat meningkatkan efisiensi dengan tampilan yang interaktif dan user-friendly, sehingga komunikasi antara dosen dan mahasiswa lebih efisien. Informasi yang disampaikan juga jelas dan mahasiswa mudah untuk memahami materi. Paperless dan ramah lingkungan. Presensi kehadiran mahasiswa dan tes di kampus yang masih menggunakan kertas. Yang dapat dilakukan agar sistem digital dapat mengurangi penggunaan kertas adalah dengan mengganti sistem presensi dan tes yang menggunakan kertas menjadi sistem presensi dan tes berbasis digital. SDM dengan background kompetensi TIK. Pengalaman saya berinteraksi dengan pelayan administrasi kampus yang paham teknologi informasi, yaitu ketika saya ingin mencetak KRS. Saya hanya ditanya NIM saja dan tidak perlu mengirim file, sehingga proses lebih cepat. Dalam layanan digital sangat penting untuk melibatkan orang-orang yang paham teknologi. Karena di era sekarang ini yang hampir semua layanan berbasis digital, orang yang paham teknologi informasi dapat menyelesaikan masalah layanan dengan cepat dan dapat menjaga sistem layanan berjalan dengan baik dan optimal. Jika SDM belum siap untuk menggunakan sistem digital, tantangan yang mungkin timbul adalah proses pelayanan yang lambat dan tidak efisien karena keterbatasan pengetahuan cara menggunakan sistem digital, sehingga mahasiswa atau orang yang dilayani akan merasa kurang puas dengan kinerja pelayan. Infrastruktur yang memadai. Infrastruktur jaringan internet yang kurang merata seperti ketika saya berada di kantin, camp UKM, dan serambi masjid. Di sana banyak mahasiswa yang mengerjakan tugas, namun dengan tidak adanya koneksi jaringan WiFi, maka harus menggunakan kuota internet sehingga sangat boros. Perangkat komputer di lab beberapa tidak bisa digunakan dan mati, sehingga mahasiswa harus berbarengan dalam satu komputer. Agar sistem digital dapat berjalan dengan baik di kampus, infrastruktur yang harus disiapkan adalah koneksi yang baik dan stabil, pemerataan koneksi Wi-Fi di semua area kampus, dan pemeliharaan perangkat komputer. Dampak yang saya alami jika infrastruktur tidak memadai, yaitu saya harus menggunakan kuota internet sendiri yang boros dan dapat mengurangi efisiensi belajar mahasiswa di laboratorium. Dukungan suprastruktur dari pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 5 Ayat 2. Contoh penerapannya yaitu sistem informasi akademik untuk registrasi KRS dan nilai. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud Pasal 53 Ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 60 Ayat 2. Penerapannya di kampus adalah pelaksanaan kuliah online atau pembelajaran daring ketika dosen berhalangan hadir di kampus dan mungkin cuaca yang kurang mendukung. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.